Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Senroh Art Malin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, malam hari. Izinkan kami akan membunyikan suratnya Allah, surat Maryam, surat ke-19 dalam juz 16, dan di dalamnya ada 98 ayat. Nanti kita akan dibawa oleh Allah di dalamnya. Antara lain Allah berfirman, dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang bezina. Dan juga Allah berfirman, kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Baiklah, kita segera menyimak suratnya Allah secara lengkap, yakni surat Maryam, surat ke-19, juz 16, dan 98 ayat di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama, Kaf Ha Ya Ain Sod. Terjemahannya, hanya Allah yang mengetahui. Ayat kedua yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Lanjut ayat 7 dari surat Maryam. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Sambung di ayat 10 dari surat Maryam, surat ke-19 dalam kitab suci Al-Quran yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Ayat 10 terjemahannya, dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku satu tanda. Allah berfirman, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Ayat 12 dari surat Maryam, wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selama dia masih kanak-kanak. Selagi dia masih kanak-kanak. Kami ulang ayat 12. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh,
dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa. Sambung di ayat 14 dari surat Maryam. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Ayat 15, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ayat 16, dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menyampaikan, lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Sambung di ayat 21 dari surat Maryam, surat ke-19. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Lanjut di ayat 22. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Lanjut ayat 26. Dalam surat Maryam, surat ke-19. Di dalam kitab sucinya Allah berkata, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seseorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Lanjut di ayat 33 dari surat Maryam. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
Ayat 34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat 36, Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Ayat 37. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Izinkan kami mengulangi ayat 38. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Ayat 40 dalam surat Maryam. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir kau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Ayat 46 dalam surat Maryam. Dia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Ayat 48 dari surat Maryam. Dan aku akan menjadikan diri darimu. Izinkan mengulanginya. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Ayat 50 dari surat Maryam, surat ke-19 di dalam Al-Quran. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Lanjut ayat 54 dari surat Maryam.
surat ke-19 di dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Lanjut di ayat 58 dalam surat Maryam. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Lanjut di ayat 59 dari surat Maryam, surat ke-19. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikit pun, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Lanjut di ayat 62 dari surat Maryam, surat ke-19. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa. Sambung di ayat 65. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum terwujud sama sekali. Lanjut di ayat 68 dari surat Maryam. Maka demi Tuhanmu, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya, kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Ayat 71 dari surat Maryam, surat ke-19 dalam kitab sucinya Allah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kami ulang ayat 71 dari surat Maryam. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Izinkan kami meminum
air rezeki dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rezeki dari Allah, air yang mengalir melalui tenggorokan. Dan kelak kita di padang mahsyar yang 50.000 tahun, semoga kelak kita mendapatkan air dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat kita kepanasan di padang mahsyar 50.000 tahun, di mana matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Semoga kita yang masih bernafas di dunia ini selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, sehingga kelak kita dalam kepanasan akan dihadiahi oleh Nabi Muhammad air yang diambil dari Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Kita sambung kembali di ayat 71 dari surat Maryam. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya. Lanjut di ayat 74. Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan pada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Lanjut di ayat 77 dari surat Maryam, surat ke-19 di dalam kitab sucinya Allah. Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak? Adakah dia melihat yang gaib dan dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Ayat 80 dari surat Maryam. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, dan Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka kami ulang. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih,
bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan mengiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Izinkan kami mengulanginya. Ayat 89 sampai 93 di dalam surat Maryam. Surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang duduk di depan Nabi Muhammad dengan hanya berjarak 2 kali panjang busur panah menyampaikan ayat-ayatnya Allah. Ayat 89 dari surat Maryam. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Lanjut di ayat 94 dari surat Maryam. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Ayat 98. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Apakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka atau engkau mendengar bisikan mereka? Izinkan kami mengulang ayat 98 karena dia sebagai ayat penutup dari surat Maryam, surat ke-19. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka atau engkau mendengar bisikan mereka? Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kami yang mendengarkan surat Maryam terjemahannya pada malam hari ini, semoga kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam hamba-hambanya yang yakin, yang yakin, yang yakin. Sebagaimana kebiasaan dari desain Ro'at Marin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di akhir akan mengambil maskot dari surat yang telah dibacanya. Semua ayat adalah maskot, namun kami izinkanlah mengambil satu ayat sebagai pengingat bahwa kami semoga kedepannya akan selalu ingat apa terjemahan dalam surat Maryam, surat ke-19, yakni
kami akan mengambil di ayat ke 35 yang bunyinya sebagai berikut. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kami ulang ayat maskot dari surat Maryam. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Demikian ayat maskot yang kami ambil pada malam hari ini dari surat Maryam. Saat ini kita semua dengan bahagia dan enak mengerti kalimat-kalimatnya Allah di dalam Al-Quran berkat jasa para penerjemah, para ulama yang sudah menerjemahkan Al-Quran entah berapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita semua bisa mengerti dan menyimak kitab sucinya Allah ini. Allah bercerita tentang situasi 1000 atau 2000 tahun yang lalu, dan juga mengatakan situasi kelak di 1000 atau 2000 tahun kemudian. Betapa bahagianya kita menyimak Al-Quran yang sudah diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Semoga kelak beliau-beliau yang sudah menerjemahkannya dimasukkan ke dalam surganya Allah di hari yang abadi. Semoga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan berzikir hati kita menjadi tenang, dan dengan berzikir berarti kita sudah masuk ke dalam surga di buminya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyampang kita masih hidup di dunia dan selama masih bernafas, semoga kita semua umatnya Nabi Muhammad selalu bersolawat kepada beliau, dan kita berharap semoga kelak Nabi Muhammad mengenali kita semua yang selalu bersolawat selama di dunia ini. Insya Allah, insya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai ketemu lagi esok hari dengan kami di Sentro Atmalin Royen, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sampai ketemu dengan surat-surat Allah yang lain yang berada di dalam kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.